Kalau tidak menjanjikan apa-apa, yang ditawarkan apa? Silaturahmi. Ketika ada pengeluaran, jangan coba-coba saya keluar duit. Mereka duluan itu. Ya kan saya bingung kan. Kok bisa begitu? Mungkin saya pakai ilmu Nabi Yusuf kalian. Suka-suka saja. Pokoknya kalau ada banner saya yang tidak mirip dengan banner-banner pada umumnya, itu pasti siluman yang bikin, dalam arti tanda petik. Kan saya tidak tahu. Tapi ada satu yang kedapatan. Ada 3 macam banner yang saya tidak tahu tiba-tiba dipasang. Mukanya ada yang terlalu diedit nih kan, difilter terlalu cantik ya. Kalau saya kan ganteng nih. Terlalu cakep, terlalu mirip orang-orang Mongolia kan. Pada podcast Info Sumsel kali ini kita kedatangan tamu seorang anggota calon legislatif yang punya latar belakang cukup banyak, mantan jurnalis dan juga seorang advokat, dan kini mencoba tantangan baru, ingin menjadi politisi. Langsung saja kita berkenalan dengan Bung Jun Jati Patra. Selamat datang Bun di studio Info Sumsel ini. Selamat datang juga. Saya yang datang ya. Iya. Terima kasih atas undangannya. Insya Allah Info Sumsel lebih baik ke depan. Jadi gini, ini sekarang mau nyarat dari partai mana? Ya tentu Partai Demokrat dong. Saya udah bawa ini kan, Bintang Mercy. Bintang Mercy ya. Dapil? Kapil Sumsel 1. Kalau biasa juga disebut orang Palembang 1, karena dia nih kadang Sumsel 1 tuh diibaratkan dengan seolah-olah DPR RI, padahal saya kan DPRD Sumsel. DPRD Sumsel. Biasanya. Wilayah cakupan yang mana ya? Ya lumayan berat juga sih. Namanya juga Palembang ini kan padat. Jadi ada 9 kecamatan, mulai dari Pelaju, pokoknya seberang Ulu itu total, seberang bagian Hulu itu total. Ditambah dengan di sini seberang hilir ini kan. Ada Bukit Kecil, Gandus, Ilir Barat 1, Ilir Barat 2. Jadi ya lumayan berat juga sih kalau diputar itu ya. Nah ini latar belakang Anda kan kita banyak mengenal Bung Jun Jati Patra ini sebagai seorang jurnalis dan kemudian juga host televisi nih. Kemudian sekarang beralih ke seorang advokat. Berlari lagi menjadi seorang politisi. Itu apa mau dicari? Ya, kalau diambil dari basic saya sangat mencintai jurnalis sampai hari ini. Jadi kalau boleh air mata saya tumpahkan saja lah. Karena saya memang mencintai jurnalis. Jadi saya ingin menyampaikan informasi-informasi yang baik kepada orang. Saya bisa berbuat, tapi nyatanya kan saya juga tidak selamanya seperti ini. Mungkin beriring dengan waktu, karena saya 20-an tahun itu memang sudah di jurnalis ya. Ketika saya mencoba untuk menambah ilmu saya lanjutkan lagi magister hukum. Karena memang saya S1 yang hukum, saya lanjutkan lagi. Ya mungkin karena teman-teman ini ya, teman-teman dari jago-jago hukum itu barangkali ya tertarik sama saya, ya udah diajak ke sana. Saya mikir mungkin juga ini salah satu bentuk perjuangan saya. Terakhir kan mau nanya kenapa saya harus di politik. Ada satu. Saya pikir sebuah kekuasaan, sebuah jabatan itu untuk memudahkan kita mengambil kebijakan. Jadi fungsi jurnalis menurut saya, fungsi politikus itu bahkan termasuk hukum juga tidak beda. Tetapi spesifik untuk politik dan jurnalis itu sangat mirip. Mereka juga ikut mencerdaskan orang, mencerdaskan masyarakat. Bedanya, kalau jurnalis itu cukup bebas ya, karena dia berpikirnya luas ya, independen dia kan. Sementara politik sendiri itu hanya merupakan sebuah, nanti suatu saat ada mengambil sebuah kedudukan atau jabatan, itu memudahkan kita untuk mengambil kebijakan. Hanya itu saja. Jadi kalau ditanya, saya sampai hari ini
saya tetap mencintai jurnalis. Itu sudah memang dari kecil kan. Di terjun dunia politik ini baru apa udah lama? Ya sebetulnya cukup lama. Sebelum adanya reformasi memang saya sudah tertarik juga di situ kan. Jadi waktu itu sudah saya double antara media dan politik. Ya saat teman-teman media juga begitu sebetulnya. Dia cukup tertarik dengan politik. Jadi memang sudah lama. Tetapi saya kan tidak ada kesempatan. Kita seorang jurnalis ini kadang kita di hadapan narasumber mau tidak mau kita menahan pertanyaan-pertanyaan yang kejam itu agar dia bisa leluasa mengemukakan sesuatu. Ada saatnya kita juga kadang kan kejam ini, tapi sorry ya, bukan berarti saya seolah-olah tahu dibilang ini yang saya rasakan saja. Begitu loh Pak. Ini dapilnya 9 kecamatan ya? Iya, 10 kecamatan. Luas. Kalau menurut saya cukup luas. Kalau kota kan hanya 3 biasanya. Lumayan. 3 Dari kecamatan. kelilingnya sudah? Alhamdulillah sudah semua. Sudah semua 9 kecamatan itu. Tetapi ya kan namanya kecamatan, belum pelosok-pelosoknya. Ada tempat-tempat yang kadang-kadang ada tempat yang banjir, jalannya yang setapak, yang kadang motor 2 pun tidak bisa lewat. Nah itu kesulitan juga saya. Apalagi zaman sekarang ini kan sedang banjir. Nah yang seperti itu belum sampai. Banyak sudah saya masuk, tapi saya merasa, waduh ini masih jauh. Kalau boleh diulang nih, diundur nih, kita 3 bulan ini nggak habisin itu. Itu. Dari kunjungan-kunjungan itu, apa yang bisa Anda ambil hikmahnya? Ini kan banyak pasti di masyarakat tuh berbagai peristiwa, kejadian, kondisi gitu. Ya kadang kalau kita turun itu sebetulnya sedih juga. Seolah-olah, ini kan dalam persepsi saya, seolah-olah, tapi bukan itu yang sebenarnya. Seolah-olah seorang politikus itu hanya memanfaatkan masyarakat untuk kedudukan dia. Makanya Mas Romli, saya turun ke lapangan terus terang, lebih banyak saya pakai kendaraan, pakai motor, dan saya pakaian biasa, agar mereka merasakan, oh saya begitu akrabnya dengan mereka. Kan efek lainnya juga ada. Kalau saya misalnya bawa mobil turun ke lapangan, kira-kira kan kalau di Palembang ini kan ada Taiwan nih. Kalau Taiwan lewat, mampukah kita? Nah, itu loh. Mampukah kita mentraktir mereka? Belum tentu. Tidak semua kita siap. Jadi dengan saya datang, benar-benar nih, saya pakaian biasa ya, kostum biasa, pakai motor. Saya datang ke sini betul, saya bilang. Saya menyampaikan bahwa saya calon. Silahkan mau menilai. Karena mereka sendiri yang akhirnya, ya tidak tahu lah ya, apakah saya seperti apa ya. Sehari berapa tempat? Sehari berapa tempat, Bung Jati? Sehari kalau Bisa. kemarin rata-rata 5 tempat. Sehari 5 tempat. Ya kan kita kan begini nih. Misalnya saya kenal, misalnya sama Mas Romli saya kenal. Mas Romli bisa nak kumpulin sekitar 5 atau 10. Saya jangan banyak-banyak lah. Saya kan tidak siap juga kan. Dari sisi finansial tidak banyak. Oke. Saya bilang, saya tidak bawa apa-apa. Saya hanya bawa kata-kata. Saya bawa kartu nama. Benar itu. Dan silakan jika berkenan saya menjadi wakil, silakan pilih. Tidak juga tidak apa-apa bagi saya bilang. Nah ini mungkin terik yang dibilang tidak. Saya maunya yang tampilnya natural saja. Jika tidak memilih saya tidak apa-apa. Bapak Ibu kenal dengan saya bersyukur. Suatu saat saya datang ke sini. Ya, saya rasa betul itu menurut saya. Lebih baik natural. Jadi 5. Pokoknya yang saya tahu, misalnya saya kenal, nanti misalnya nih teman Mas Romli, bisa nggak ke sini? Oke, bisa. Kumpulin saja lah sekitar 5 sampai 10. Saya tidak banyak-banyak. Tapi kadang-kadang lebih loh. Kadang 20, 30 saya tidak muluk-muluk. Lalu saya berikan kartu nama. Ini bisa nggak Bapak Ibu membagikan kartu nama ini? Oh bisa. Tidak saya beri uang. Enggak capek apa? 5 tempat. Saya rasa saya capek. Capek juga karena
Bayangkan dari pagi. Itu loh. Dari pagi kadang saya sampai pulang malam. Karena mau pulang istri, anak-anak udah tidur kan bingung juga saya. Jadi kadang bangun tidur, aduh. Tapi saya enjoy. Karena saya pergi turun ke lapangan itu tidak membawa beban. Saya membawa diri saya apa adanya, Mas. Itu fakta. Dan saya yakin saya bisa. Karena sudah menjalaninya. Kalau jalan-jalan saja nggak bawa oleh-oleh gimana nanti? Cuma ngasih kartu nama. Yang kita Apa yang Anda tawarkan itu ke masyarakat? Jadi begini, Pak, tolonglah Pak, ini kalau Bapak misalnya nih, tolonglah Pak, kalau Bapak jadi anak saya begini Bu, Bapak, saya tidak bisa menjanjikan seperti itu. Tetapi jika saya terpilih dan duduk di sana, tolonglah berkomunikasi, tolonglah bersilaturahmi. Saya bisa mendengarkan apa yang kita rasakan. Kalau saya menjanjikan ini, menjanjikan itu, ya saya bisa lupa, Mas. Saya yakin saya bisa lupa. Berarti Anda tidak menjanjikan apa-apa? Tidak. Di banner-banner saya, di mobil-mobil yang itu banyak juga armada saya, itu tidak ada. Misalnya berobat gratis, misal nih. Tapi sorry ya kalau ada yang berobat gratis, enggak, maksud saya itu saya tidak ada. Ini nanti kalau saya terpilih, saya akan kasih bunga, ya tidak ada, kira-kira seperti itu. Dan alhamdulillah memang saya tidak mau berjanji. Paling-palingnya itu tadi, jika saya duduk, datanglah ke saya. Mari kita bicara. Silaturahmi yang penting. Jadi saya pikir dari silaturahmi ketemu loh. Ini persoalannya apa? Itu termasuk. Nanti ya nih ingat, teman-teman media, jika saya terpilih, saya juga tidak bisa menjanjikan. Tetapi marilah secara periodik bikin jadwal buat saya. Ayo kita bertemu. Persoalannya apa? Kita bahas sama-sama. Saya rasa itu real, natural saya. Kalau tidak menjanjikan apa-apa, yang ditawarkan apa? Silaturahmi. Karena kan begini, di dalam sebuah organisasi, yang penting bertemu dulu. Betul loh. Kalau udah bertemu, mungkin secara periodik, di situ masalah-masalah yang akan dimunculkan mereka. Oh Pak begini, Pak jalan begini. Ya sudah kita bahas. Ini maunya gimana? Itu yang bagi saya. Saya tidak sanggup berjanji. Saya tidak sanggup berjanji. Tetapi berjanji untuk bersilaturahmi saya terima. Sangat saya terima. Itu akan biasa nih ya. Biasa, apalagi kalau wartawan itu kan kadang terobat makan ya biasa. Gitu loh Bu. Selama kunjungan itu, apa yang berkesan Anda lihat? Pernah hal-hal yang berkesan cukup Bung Dinjati alami? Ada. Dan itu cukup tidak enak bagi saya. Jadi mereka salah pengertian. Banyak saya bilangkan yang diantaranya mengumpulin data dan sebagainya. Tiba-tiba mereka ngumpulin KTP. Berat nggak saya mikir? Ini pokoknya saya kumpulin KTP, biayanya itu mah. Jangan begitu. Ini gimana seolah-olah saya ditodong. Loh, saya tidak merintahkan ngumpulin KTP. Saya tidak merintahkan untuk main dulu. Jadi gimana Pak, gak enak ini udah terkumpul. Kembalikan lagi. Katakan bahwa Jogja Patra tidak ingin mengumpulkan KTP. Kalau mau membantu atau memilih silakan. Dan itu saya pedih juga. Akhirnya dia kembalikan dan dia terpaksa mengumpuli warga lagi. Dia keluar biaya untuk makan, minum dan sebagainya. Oh itu nggak tahu saya kesan baik atau buruk. Ini mungkin saking semangat yang membantu. Kecewa nggak masyarakatnya? Ya kalau menurut dia masih ada WA-nya. Kalau menurut mereka warga kecewa. Saya bilang pada tim lah ya barangkali. Jangan dijanjikan orang itu nanti kau kena. Kau yang kena saya. Biarpun ini pedih, ini perjuangan dan tidak enak, kembalikan. Alhamdulillah sudah dikembalikan dan saya tenang. Enggak. Bung Dinjati ada tim? Anda dan mereka sendiri yang mau bikin itu. Pokoknya Maksudnya saya mereka sendiri ini siapa? Ya gimana ya, orang-orang dekat itu. Pokoknya saya mau memimpin ini. Saya bilang silakan. Tapi resiko pembiayaannya seperti apa?
Yang sebisa-bisanya pokoknya tenang, kami ada. Tuh. Jadi artinya relawan itu. Saya rasa relawan. Saya rasa relawan. Dan saya tidak pernah membuatkan SK. Enggak. Saya ini ada enggak sebenarnya? Ini agak ya. Tim pendukung Bung Junjati itu ada enggak timnya itu? Dikatakan ada, tadi katanya enggak ada. Dikatakan enggak ada, tapi ada nih kalau saya itu. Jadi begini, yang disebut apa tadi itu? Relawan, tim pendukungnya, timnya untuk biasanya kan ada Bung Junjati ada timnya nih, tim pendukungnya nih. Betul. Tetapi kan tim-timan seperti itu juga. Ini kan contoh nih yang standby di depan kantor saya. Ada 3 kendaraan itu siap membawa saya kemana. Apakah mereka saya beri uang? Tidak. Tidak. Bahkan jangan coba-coba. Menurut saya, ketika ada pengeluaran jangan coba-coba saya keluar duit. Mereka duluan itu. Ya kan saya bingung kan. Kok bisa begitu? Mungkin saya pakai ilmu Nabi Yusuf kalian. Suka-suka saja. Ya mungkin, aku gak tahu mas. Bahkan ada 3 banner yang ada yang muka saya mirip Cina. Maaf ya, mirip Tengoan. Nah, ini kan bukan saya. Yang bikin bukan saya. Ada yang muka saya mirip anak SMA. Banner. Nah, ini kita fotoin. Nah, ini siapa bikin? Ada yang tidak ketahuan, ada yang ketahuan. Ya ada lagi. Ada lagi yang lain. Ada yang kayak punya medsos diambil, di screenshot, jadikan banner. Ada itu. Terutama di kawasan Sembrang Ulu. Itu ada. Ya saya kaget juga. Enggak komplit. Apanya mau dikomplain orang saya, foto saya. Tapi kan, lah kan kalau saya mirip orang Tionghoa itu berarti putih. Sedangkan saya kan eksotik nih. Ini lucu loh. Nah ini saya bilang, ini ada banner siluman. Siapa yang buat itu? Ada satu yang mengaku. Satu dia mengaku. Saya katanya. Saya bilang kan agar bannernya seragam. Alasan kenapa? Enggak tahu, pokoknya kami membantu ini bikin. Itu enggak. Ada 3 buah banner, ada spanduk, banner, lana itu berapa tempat, lihatlah di situ. Pokoknya kalau ada banner saya yang tidak mirip dengan banner-banner pada umumnya, itu pasti siluman yang bikin dalam arti tanda petik. Saya tidak tahu. Tapi ada satu yang kedapatan. Kau yang bikin ini? Iya. Ya bilanglah, saya bilang biar seragam. Alasannya kenapa? Tahu. Apa karena ngefans atau gimana? Ya mungkin ada ya. Apa karena pernah dibantu oleh Bung Junjati gimana? Tak tahu saya. Kalau berpikir ke sana, ya saya terima kasih lah. Terima kasih. Apapun yang mereka melakukan, saya sampaikan ya teman-teman. Terima kasih atas bantuan teman-teman yang membuat banner siluman tanda petik itu. Nah, itu. Jadi saya tidak tahu ini jadi atau tidak, tapi saya yakin dengan gempuran teman-teman seperti itu, semangat mereka, saya rasa saya jadi. Saya rasa aku. Berarti banner-banner Anda banyak diberikan oleh siluman ya? Sebenarnya tidak banyak dibuatkan siluman. Ada 3 macam banner yang saya tidak tahu tiba-tiba dipasang. Mukanya ada yang terlalu diedit nih kan, difilter terlalu cantik ya. Oh saya kan ganteng nih. Terlalu cakep, terlalu mirip orang-orang Mongolia kan. Saya bingung. Bukan Protes nggak dibuatkan terlalu cakep itu? apa? Protes nggak Anda dibuatkan terlalu cakep itu? Ada yang protes, bukan saya kan seneng nih. Ini kenapa kau bikin banner mirip orang? Katanya orang Cina. Kalau saya tuh nyebutnya Tionghoa. Orang Cina. Mana? Cari ini aduh siapa ini banyak kerjaan. Dan itu lucu itu loh. Ada lagi, ini kenapa banner kayak anak SMA? Ya foto saya lama. Ya, mungkin teman-teman lama juga kan. Waduh aku seperti apa ya. Tapi itu pak bisa dilihat. Saya inginnya apa ya sama. Banner tuh sama. Saya pingin banner tuh seragam. Jangan ada yang. Nah sekarang kalau Mas Ramli ngelihat saya kok tiba-tiba kayak artis Korea ya. Kan bingung kan? Nah, ini bukan Junjati lagi kan? Nah, ya. Aduh kacau juga. Kayak Tapi orang Korea ya. terima kasih lah kan.
Nah ini cukup panjang nih, cukup menarik nih apa yang disampaikan oleh Bung Yunjati nih. Mungkin bisa disampaikan kepada kawan-kawan relawan atau kawan-kawan yang atau kepada Korea-Korea yang membantu Bung Yunjati ini. Silakan. Maksud saya sampaikan begitu. Silakan ke ini closing statementnya Oke. kepada Korea-Korea. Oke ya, buat pendukung-pendukung saya, teman-teman, keluarga, atau kolega-kolega, jujur, saya sangat berterima kasih dan terharu dengan bantuan-bantuan. Kita bisa melihat keadaan saya yang apa adanya, bukan. Tapi saya tidak mau apa ya. Tapi saya sangat terharu. Dan insya Allah apa yang kita lakukan, mudah-mudahan membawa hasil. Dan bagi teman-teman yang mencetak banner siluman-siluman yang tiba-tiba membuat medsos diri saya itu, terima kasih. Mudah-mudahan tak akan ada tanaman yang sia-sia. Terima kasih insya Allah. Hanya Allah yang bisa membalas yang lebih baik. Gitu seperti itu. Gitu loh. Sedih saya ini. Baik, kami akhiri dengan ucapan terima kasih.